Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zain Halimatus Sadia. Saya dari Prodi PGFI Institut Agama Islam Negeri Ambon semester 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kelas dan juga usaha-usaha dalam mencegah masalah di dalam kelas. Baik, tanpa membuang-buang waktu, langsung saja saya akan membahas yang pertama tentang manajemen kelas. Apa itu manajemen kelas? Manajemen kelas merupakan kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Jadi, kegiatan ini merupakan suatu usaha yang sengaja dilakukan oleh guru supaya pembelajaran dapat berjalan efektif, sehingga memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin dan membentuk perilaku berbudaya. Selain itu, pengertian manajemen kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar dan efektif, menyenangkan serta memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai dengan kemampuan. Dengan kata lain, manajemen kelas merupakan usaha secara sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Nah, teman-teman, di dalam manajemen kelas itu terdapat elemen-elemen yang perlu diperhatikan dalam manajemen kelas. Yang pertama, ada elemen yang bisa diobservasi. Di dalam elemen yang bisa diobservasi terdapat penggunaan ruangan kelas, penggunaan waktu, aktivitas belajar mengajar, interaksi atau komunikasi, suasana, dan juga fasilitas kelas. Dan elemen yang kedua adalah elemen tersembunyi. Elemen tersembunyi terdapat faktor individual kognitif dan afektif, faktor kelompok, faktor pergaulan luas, budaya, dan lain-lain. Elemen yang ketiga yaitu elemen-elemen inti. Terdapat waktu dan tempat atau time and speech, engagement atau affective domain, partisipasi. Di dalam manajemen kelas itu terdapat tujuan. Saya akan membahas tentang tujuan manajemen kelas. Yang pertama, mewujudkan situasi dan kondisi kelas yang memungkinkan peserta didik untuk mengembangkan kemampuan. Yang kedua, menghilangkan berbagai kendala yang menghambat terwujudnya interaksi pembelajaran. Yang ketiga, menyediakan dan mengatur fasilitas yang mendukung dan memungkinkan belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelek siswa dalam mengajar. Dan yang terakhir, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individualnya. Kegiatan manajemen kelas meliputi dua kegiatan yang secara garis besar terdiri dari A. Pengaturan orang atau siswa. Pengaturan orang atau siswa, penempatan siswa dalam kelas sesuai dengan potensi intelektual dan perkembangan emosionalnya. Siswa diberi kesempatan untuk memperoleh posisi dalam belajar yang sesuai dengan minat dan keinginannya. Yang kedua, pengaturan fasilitas. Fasilitas kelas harus dapat memenuhi dan mendukung interaksi yang terjadi sehingga harmonisasi kehidupan kelas dapat berlangsung dengan baik dan permulaan masa kegiatan belajar sampai akhir masa belajar mengajar. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah-masalah yang ada di dalam kelas. Yang pertama, masalah yang disebabkan oleh guru. Terdapat guru membiarkan peserta didik berbuat salah. Yang kedua, guru yang membuat materi daripada peserta didik. Yang ketiga, guru kurang mengambil peserta didik. Yang keempat, guru kurang memiliki rasa empati. Yang kelima, guru mempermainkan siswa. Yang keenam, guru gagal menjelaskan pembelajaran pada siswa. Yang ketujuh, guru tidak menjelaskan perbedaan individu.
mengerjakan pekerjaan rumah. Dan yang terakhir, siswa yang pesimis dan kurang motivasi belajar. Selanjutnya, ada masalah yang disebabkan oleh lingkungan. Yang pertama, lingkungan rumah atau keluarga. Yang kedua, lingkungan tempat tinggal. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, situasi sekolah. Oke teman-teman, penjelasan terakhir saya tentang langkah-langkah pemecahan masalah di dalam kelas. Sebelum terjadinya permasalahan itu di dalam kelas, ada baiknya harus ada pencegahan. Pencegahan yang pertama, peningkatan kesadaran diri sebagai seorang guru. Yang kedua, peningkatan kesadaran peserta didik. Yang ketiga, guru bersikap tulus. Yang keempat, guru harus mengenal alternatif pengelolaan. Dan yang terakhir, guru menciptakan kontak sosial dengan peserta didik. Setelah itu, langkah penyembuhan atau kuratif. Yang pertama, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, menilai alternatif pemecahan masalah. Dan yang keempat, mendapatkan balikan. Selain pemecahan masalah yang tadi sudah saya sebutkan, ada juga pemecahan masalah yang lain. Contoh yang pertama, pengenalan siswa. Pengenalan yang baik terhadap siswa dan pengetahuan mengenai latar belakang mereka akan membuat guru bisa memahami dan mengambil langkah yang tepat dalam manajemen kelas. Yang kedua, melakukan tindakan korektif. Guru dituntut untuk berbuat sesuatu secepat mungkin dalam kelas. Yang ketiga, melakukan tindakan penyembuhan. Kegiatan penyembuhan dapat dimulai dengan pertemuan langsung dengan siswa, sehingga bisa tercipta kontrak individual antara guru dan siswa untuk sama-sama memperbaiki diri. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.